Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk pada materi keempat, yaitu mengoperasikan aplikasi pengolah angka. Oke, langsung saja kita ke videonya. Aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini berasal dari Microsoft Office. Microsoft Office sendiri terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada Word, kemudian Excel, yang ketiga PowerPoint, yang keempat Outlook, yang kelima OneNote, yang keenam Publisher, dan yang ketujuh Access. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka dengan menggunakan spreadsheet. Spreadsheet adalah lembar kerja yang digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk kolom dan baris. Beberapa kegunaan dari Microsoft Excel. Yang pertama ada membuat laporan keuangan. Kemudian membuat daftar nilai. Yang ketiga, membuat daftar hadir. Yang keempat, membuat grafik dari sebuah perhitungan. Yang kelima, menyajikan data secara rapi dan akurat. Dan yang terakhir, membantu menyelesaikan soal logika. Lanjut. Nah, untuk membuka Microsoft Excel, kita tinggal klik Start yang ada di pojok kiri. Kemudian, yang kedua, pilih dan klik All Program. Selanjutnya, pilih dan klik pada Microsoft Office. Kemudian, yang keempat, pilih dan klik Microsoft Excel. Yang terakhir, setelah itu akan terbuka tampilan workbook Microsoft Excel. Nah, biasanya kalian bisa mencari program Microsoft Excel tersebut di layar desktop. Nah, biasanya kalian bisa menemukan di situ. Tetapi, jika di desktopnya tidak ada, maka langkah yang harus kalian buka untuk membuka Microsoft Excel adalah dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, berikut adalah tampilan dari lembar kerja yang sudah kalian buka tadi. Nah, di sini ada bagian-bagian dalam workbook Microsoft Excel. Yang pertama ada title bar. Title bar ini adalah berisi baris judul dan nama file. Kemudian yang kedua di sini ada file, home, insert, back layout, formula dan lain-lain. Ini adalah yang disebut dengan menu bar. Kemudian yang ketiga adalah toolbar. Nah, bagian ini berisi alat-alat untuk mengatur tampilan workbook seperti jenis font, warna font, spasi, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ini yang dinamakan dengan toolbar. Kemudian yang keempat ada formula bar. Formula bar letaknya ada di sini ini. Nah, formula bar ini adalah bagian yang berguna untuk menulis baris rumus. Selanjutnya ada yang kelima, itu ada cell pointer. Nah, ini contohnya cell pointer adalah bagian yang digunakan sebagai penunjuk sel. Selanjutnya ada alamat sel. Nah, ini adalah yang namanya dengan alamat sel. Adalah bagian untuk mengetahui sel yang digunakan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah kolom. Adalah bagian yang berupa lajur. Tiap lembar kerja memuat A, B, C, sampai lajur 256. Nah, jadi ini A, B, C, D,
dan seterusnya itu termasuk kolom. Kemudian di sini ada muat 1, 2, 3 sampai 65.536 baris. Nah, yang terakhir ada yang namanya sheet. Nah, sheet di sini adalah bagian untuk mengetahui jumlah lembar kerja. Nah, itulah sedikit pengetahuan tentang lembar kerja dari Microsoft Excel. Dari Microsoft Excel tadi seperti sel. Nah, sel adalah bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter. Nah, isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Contohnya sel A3. Nah, berarti kalau sel A3 berarti letaknya ada di sini. Nah, contoh lagi ada sel D5. D5 berarti ini ada di D, kemudian kita cari angka 5. Nah, baru ini ditaruh di sini. Oke, selanjutnya di sini ada worksheet atau lembar kerja. Merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. Nah, jadi di sini tadi ada 256 kolom, kemudian dan ada 65.536 baris. Nah, ini namanya adalah lembar kerja. Satu lagi ada workbook atau buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet. Semisal di sini saya contohkan ada sheet 1, kemudian saya menambahkan sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan lain-lain. Nah, kumpulan sheet inilah yang dinamakan dengan workbook atau buku kerja. Kemudian materi hari ini akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe.